Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara ataupun beberapa info terkait dengan Assembler Studio. Assembler Studio ini adalah salah satu platform yang bisa kalian akses dari mana saja menggunakan internet ya. Platform ini sangat bagus sekali untuk kalian para guru-guru di Indonesia maupun di luar negeri ya, karena di dalam Assembler Studio ini atau Assembler ya, itu kita bisa mendesain sebuah mata pelajaran atau konten project ya. Kalau dalam Assembler itu dinamakan project, itu bisa kalian buat yang hasilnya nanti bisa dinikmati oleh siswa berupa 3D 3 dimensi. Jadi kita ketika ingin menjelaskan sesuatu itu bisa langsung kita jelaskan menggunakan Assembler. Kemudian anak-anak bisa langsung melihat hasil project buatan kita sekaligus mereka belajar. Ya, jadi sangat bagus sekali, recommended sekali ini ya, platform untuk kalian para guru yang suka untuk berkreasi di dalam pembelajaran. Oke, langsung saja kita ke Assembler Studionya ya. Kita ke Assembler Studio, pertama kita buka dulu Google-nya ya. Kalian boleh gunakan misal Mozilla Firefox ataupun web browser lain, tapi saya di sini akan coba gunakan Google Chrome ya. Di menu URL ini kita ketikkan saja studio ya, studio.assemblerworld.com. Jadi Assembler ini tidak hanya dari Indonesia ya, dari seluruh dunia ya, itu menggunakan Assembler. Jadi ketika sudah kalian ketikkan studio.assemblerworld.com, kalian enter. Kemudian akan tampil seperti ini. Biasanya kalau kalian belum punya akun ya, kalian daftarkan dulu ya, sehingga nanti project yang ada di sini masuk ke akun kalian. Tapi kalau kalian sudah punya akun, tampilannya seperti saya nih. Sudah ada 4 project yang saya buat. Saya juga masih baru menggunakan Assembler ini, tapi sangat tertarik nih dengan apa yang ada di dalam Assembler ini. Di sini kita ada menu project ya. Di menu project ini, inilah project ini konten-konten ataupun hal-hal yang telah kita buat ataupun yang sedang kita buat ini akan tampil di sini. Karena saya baru buat 4 ini, maka baru 4 nih yang tampil ya. Di bagian ER marker ini, di bagian ER marker ini adalah bagian dari apa ya, AR marker itu kalau kita nanti mau pembelajaran ke siswa tinggal scan ER marker ini ya, scan ER marker ini. ER marker ini bisa berupa foto ya, foto yang sudah di print out ataupun di email juga bisa, atau di proyektor, itu semacam seperti barcode seperti itu ya. Kebetulan saya baru punya satu nih, baru dibolehkan satu karena saya baru level 1 menuju 2 ya. Masih awam sekali, masih baru, tapi teman-teman pasti sangat membutuhkan sekali untuk menggunakan Assembler ini ya. Sangat bagus sekali, saya sarankan sekali. Di menu project tadi kita bisa pilih tanda plus ini, kemudian nanti kita akan diarahkan ke lembar kerja baru ya. Kalau dalam Microsoft Word itu dia page halaman ya, inilah halamannya ya, ini halamannya. Atau kalau dalam Melia Lab Virtual Reality ini dinamakan dinamakan, nah inilah halaman. Kalau dalam Microsoft Word itu ya halamannya yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah project. Di sini ada menu save jika kalian akan men-save project yang kalian buat. Kemudian di sini ada menu 3D ya. Kalau kita klik menu 3D ini akan keluar nih aset-aset 3D yang kita bisa gunakan. Tuh ya, banyak sekali nih. Ini kalau kalian sudah masuk berbayar nih sebenarnya ya. Tapi kalau tidak mau berbayar, kalian masuk ke S saja ya, Assembler Certificate Educator. Sesuai dengan level-levelnya nanti akan terbuka sendiri seperti main game begitu ya. Bisa juga kalian mengupload 3D kalian atau custom 3D kalian kalau kalian memang sudah bisa membuat sebuah 3D. Ini untuk aset-asetnya. Cara penggunaannya sendiri tinggal pilih ya, drag and drop saja, tinggal pilih kemudian masukkan. Tidak
drag and drop ya, diklik saja nanti dia otomatis akan muncul ke halaman tempat project kita. Kemudian di bawahnya ada image, jadi tidak hanya 3D ya, 2D juga, 2 dimensi atau image ini bisa kalian gunakan. Di sini juga ada menu upload juga kalau kalian punya gambar-gambar yang kalian butuhkan tapi tidak disediakan oleh assembler, bisa kalian ambil upload ya dari berkas kalian sendiri. Nah, di sini ada banyak juga nih gambar-gambar yang bisa kalian manfaatkan. Selanjutnya di sini juga nih ada menu teks ya. Teks ini kalian bisa menambahkan teks ke dalam project kalian. Jadi di project kalian tuh ada teksnya ya. Bagus ini ya. Jadi teksnya nanti berupa 3D ya, berupa 3D. Jadi seperti teks di masjid-masjid begitu ya. Jadi timbul begitu. Kemudian kalian juga bisa memasukkan video. Nah, video tinggal kalian ambil link URL videonya, kalian tempelkan. Di sini bisa kalian setting autoplay atau looping, ya looping diulang-ulang gitu, atau green screen video juga bisa kalian gunakan ya. Nah, itu tampilan dari panel ya, ataupun scene ya kalau dalam bahasa assemblernya ini namanya scene. Kalau dalam Microsoft Word itu page, halaman gitu ya. Di sini ada yang terakhir itu tentang menu setting nih. Kalau kita klik menu setting ini ada reset kamera, itu reset kamera, ada show atau hide grid, maksudnya gridnya ini ya, garis-garis ini. Kalau kalian mau buang juga bisa nih seperti ini, kalau di showin lagi seperti ini. Tapi saran saya sih di show aja ya, karena ini sebagai acuan kita batas nanti si FOV-nya nanti melihat di situ ya. Kemudian di bawahnya keyboard shortcut. Jadi ketika kita ingin mengganti-ganti ataupun menggeser-geser dari 3D yang kita buat, itu kita bisa gunakan keyboard shortcut ini. W itu untuk move ya, untuk move, untuk yang bagian move. Kemudian E untuk yang rotate. Kemudian R untuk resize, untuk membesar kecilkan. Kemudian F kalau kita ingin memfokuskan. Nah, di lain kesempatan kita akan coba ya nanti praktek membuat sebuah project menggunakan keyboard shortcut ini. Kemudian 1 untuk 3 dimensi ya, 2 untuk 2 dimensi, 3 untuk teks, dan 4 untuk video. Ini angka-angka insert objeknya. Kemudian juga kita bisa tekan P seperti print seperti itu ya untuk publish, S untuk scene setting ya, O untuk object list, daftar objeknya, kemudian ESC untuk close drawer. Ini keystroke shortcut yang bisa digunakan dalam assembler ini. Nah, kemudian di bagian pojok kanan ini kalian bisa lihat yang tanda mata ini untuk preview ketika kalian sudah membuat project, kalian preview itu akan menggunakan ini. Kemudian publish ini kalian gunakan untuk menyelesaikan atau mengconvert project kalian agar bisa dilihat oleh orang lain. Nanti hasil publishnya itu bisa berupa link, bisa berupa embed, dan juga bisa berupa QR code ya, QR marker begitu. Di sini juga kalian bisa undo dan redo ya, project aset-aset kalian yang sudah kalian masukkan. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai. Di sini bisa kalian ini terakhir nih, object listnya di sini ya, object listnya ini. Ini sekilas mengenai assembler studio ya, mengenai assembler studio, bagaimana tampilan awal di dalam scene-nya, di dalam project awalnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Setelah ini nantikan terus video saya. Kita akan coba untuk memperdalam assembler ini seperti apa sampai kita membuat project. Kemudian nanti kita akan bisa memberikan project itu kepada siswa dan bisa digunakan oleh siswa. Hasilnya seperti apa itu sangat luar biasa. Di pembelajaran anak-anak itu sangat antusias sekali melihat project yang kita buat, tentunya dengan desain dan imajinasi yang kita buat sendiri begitu. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.